Ya, kita lanjutkan. Ini kemarin ada rumus ya. Rumus ini kalau di SMP ya sudah dapat dulu ya. 2x ditambah 7 sama dengan y. Nah, nanti yang dikatakan variabel variabel bebasnya yaitu x ya, variabel bebasnya x, variabel terikatnya y. Contohnya variabel bebas yaitu kemandirian belajar. Variabel terikatnya adalah prestasi. Jadi dilihat dulu kemandirian belajarnya. Kalau semakin bagus, maka nanti insya Allah prestasinya juga bagus. Nah, di matematika, X-nya diganti ya dengan angka ini. Ya, X diganti, maka ketika X-nya diganti, dimasukkan ke dalam rumusnya, fungsinya akan menghasilkan Y bawah ini ya. Jadi kalau misalkan kita membuat grafik ya, adegan contoh ya. Contoh kita membuat grafik. Coba. Kemarin saya nggak bisa buat ini, tapi apa seperti saya tak di pura-pura ini yang Y ya, ini Y, yang ini yang X ya, bisa enggak ini coba ya. Ini yang Y misalkan paling banyak berapa itu? 25, 23, 21. 25, misalkan angka 25, yang ininya 23, 21, coba bisa enggak untuk di otomatis ya, coba bisa enggak sampai apa ini? Oh bisa ya, bisa. Ini 19, ya bisa. Sampai kurang nih, masih bisa. Oh, cukup ya. Kemudian ya X-nya 1, 2, 3. X-nya di sini misalkan. X-nya di sini. Oh ini sampai 0, sampai 0. Cepat sampai 0 aja. Nah, ah, ini 0 ini ya. 0. Ah, wis nggak apa-apa. Oh, nah ini di sini misalkan 1 ya. Ini Y ya. Ini Y. Variabel apa itu? Variabel terikat, bebasnya, variabel terikatnya ya. Y, gini. Coba ke sini. Nah, gelem wis biasa wis. Ini Y, ini yang X-nya ini berarti di sini mulai 1, 2, 3 terus ya. Di sini X-nya 1, 2. Nah, misalkan seperti ini. Ya, sampai berapa ini? Sampai 9. Sampai 9. Ini, kurang satu, kurang satu. Oh, keliru ya. Nah, 90 nih. Nah, maka di sini kalau misalkan kita temukan ya, ketika X-nya 1, Y-nya 9 sini ya. Sini ya. Nah, di sini ketika X-nya 1, Y-nya 9. Tak kasih warna coba, kasih warna. Nah, sini. Ketika X-nya 2, Y-nya 11. Ketika X-nya 2, Y-nya 11 di sini kan. Ini. Ketika X-nya 3, Y-nya adalah di sini 13 ya. X-nya 3 ya 13 ini. Nah, ini nih contoh kalau di dalam grafik fungsi koordinat kartesius ya, yang tegak ini adalah sumbu X, yang ini adalah yang tegak ini sumbu Y, yang tegak yang tidur ini sumbu X. Yang ini variabel bebas, yang ini variabel terikat. Nah, nanti akan membentuk seperti ini ya. Ini kalau nanti diteruskan akan membentuk seperti garis lurus. Ketika X-nya 4, ini X-nya 4 ya, X-nya 4, ini X ya, ini X ini. Maka Y-nya adalah ini, Y-nya adalah ini ya. Y-nya 15 ya, 4 dengan 15 di sini. Di sini ya. Jadi akan membentuk garis lurus. Ketika X-nya 5, Y-nya 17. Ini. Nah, ya, jadi tapi dalam kenyataannya grafik di data kita biasanya tidak semulus ini, tidak sebagus ini. Kadang di sini ya, kadang di sekitar sini, kadang asalkan dia selalu berkisaran antara gini ya, kemiringan seperti ini. Yang ini nanti dikatakan sebagai korelasi positif ya, karena nanti ada temennya yaitu korelasi negatif, yaitu ketika
memberikan nilai negatif nanti di perhitungannya dan nanti di kesimpulannya juga berbeda ya. Kalau korelasi positif adalah semakin bagus, semakin tinggi variabel bebasnya ya, semakin tinggi, maka variabel terikatnya juga semakin bagus ya. Tapi kalau variabel terikatnya semakin tinggi, kemudian variabel bebasnya semakin turun, berarti dia korelasi negatif. Contohnya kemarin yaitu adalah ikut kegiatan apa olahraga atau ekskul di kampus. Semakin dia aktif di kegiatan kampus, maka bukannya prestasi yang dia dapat, tapi justru nilainya semakin turun karena kegiatan belajarnya akan terganggu ya. Ya, jadi coba ini kalau 6 berapa kalau 6? 6 tadi dengan berapa? 6 dengan 19 ya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini contohnya. Ini sumbu X-nya seperti itu ya. Kalau di matematika ya. Jadi seperti ini membentuk sebuah garis yang lurus ya, mungkin di sini nanti ini ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menerapkan ya salah satu rumus yaitu korelasi ya. Kita akan ambil data ya, ambil contoh data, kita terapkan yaitu rumus korelasi salah satu ya, ada banyak ya. Ada banyak tapi kita coba ambil satu dulu. Ini tak apa ya, tak beli coba ini. Untuk apa ini? Nah, kita kasih apa ini? Warna beda aja. Nah, yang ini juga kasih warna beda. Ini ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk prakteknya ya. Dalam ketika kita sudah mendapatkan data, ya, kuesioner sudah dibagikan, sudah terbagi, sudah dikembalikan. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan. Saya ambil coba data dari yang kemarin, kuliah kemarin. Nah, ini ya. Ini saya coba ambil data mentahnya dulu. Data mentahnya saya ambil. Rumusnya dulu ini, rumusnya ya. Rumusnya ini saya ambil dulu rumusnya. Rumus korelasi kemarin ada banyak. Nah, ini saya ambil. Saya copy. Bawa ke sini aja. Oh, kok ini? Ke 10. Nah, ini. Paste. Ada dua rumusnya ya, karena yang satu ternyata ini ada keliru ya, yang di apa di modul yang saya bagikan ada yang keliru. Copy. Kemudian paste. Nah, ini. Kemudian baru saya data mentahnya. Nah, ini kemarin ya saya menemukan ini kok ada yang janggal ya. Ya, ini yang betul ternyata ini. Ada sigmanya. Ada sigmanya. Sekarang kita mau mengambil datanya. Datanya kita ambil ini ya. Datanya ini. Ya, ini kita data mentah kita ambil. Akan kita proses. Copy. Nah, kita paste di sini. Nah, ini yang mau kita kerjakan. Ya, mahasiswa ya. Nah, ini yang mau kita kerjakan. Ini. Nah, ini. Ya, ini. Ada misalkan data seperti ini. Ya, data seperti ini misalkan. Nomor ya, siswanya jumlahnya 10. Kemudian ini ada variabel X. Ya, ini ada variabel Y, ini variabel terikat, ini variabel bebas yang Y-nya. Ini misalkan di sini contohnya intensitas anak siswa ya, siswa apa SD atau SMP ya,
bermain game ini ya, siswanya bermain game ini. Nah, ini rumusnya, apa datanya. Nah, ini nilainya, prestasinya. Ternyata prestasinya ini. Ini dia intensitasnya main gamenya seperti ini contohnya. Coba kita hubungkan apakah ada hubungan antara permainan game yang menggeluti ya, yang berada di sekitar mereka dengan hasil belajarnya. Ya, nah rumusnya korelasi seperti di atas ini ya. Rumusnya adalah ini RXY itu artinya adalah koefisien ya, korelasi antara X dan Y, antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini yang XY-nya ini, X-nya nggak ketemu langsung, tapi di sini ya, X itu adalah masing-masing poin dikurangi rata-ratanya. Ini ya, nanti ini kita cari rata-ratanya ya. Kemudian nanti masing-masing poin dikurangi rata-ratanya. Ini berarti nanti 37 dikurangi rata-ratanya. Nah, yang ini Y, masing-masing poin Y dikurangi rata-rata dari Y. Nah, jadi nanti ini di sini yang Y, kita cari rata-ratanya, kemudian masing-masing poinnya, datanya, kita kurangi dengan rata-rata. Seperti ketika kita mengerjakan standar deviasi, ya, seperti itu. Makanya kan kemarin saya pesankan, yang namanya mean dan standar deviasi itu paling sering digunakan ya, untuk korelasi atau komparasi. Ya, coba ya kita gunakan datanya. Jadi ini artinya X-nya ini adalah X-nya itu adalah ini ya. Apa artinya ini? X kecil ya. X ini apa kecil artinya? Masing-masing data X1, 2 ini kan ada X1, XI ya. X itu 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4 sampai 10 dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, yang ini nanti dia juga begitu ya. Jadi langkah pertama kita mencari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya berapa? Yang dari variabel X, kemudian dari variabel Y rata-ratanya berapa? Yang kita cari dulu ya. Kemudian nanti akan kita kurangkan. Nah, kemudian ada proses namanya dikuadratkan. Ya, kita sudah pernah mencoba kuadrat kemarin dan terus diakarkan. Nah, sekarang kita tinggal aplikasinya. Bismillah ya, kita coba. Ya, kita cari rata-ratanya. Coba ini di apa? Dikasih sel sekalian aja ya. Ini ya, di kecil aja. Ini kecil. Nah, ini X kecil ya. Ini Y kecil. Ini Y kecil. Nah, ini X kali Y. X kali Y itu kalau di matematika ditulis X, Y kita aja nggak apa-apa ya. Artinya X kali Y. Ini ditengahkan. Tengahkan. Nah, ini. Yang ini X besar, Y besar ya. Nah, besarkan biar nanti kelihatan bedanya. Ah, Y. Ya, sudah. Ya, untuk siapa? Oh iya, sudah. Ya, ya. Lanjut ya. Ini tadi kita adalah X dikurangi rata-ratanya. Ya, yang ngono kita sekarang nyari rata-rata dulu. Ya. Sekarang nyari rata-ratanya dulu. Rata-rata X kemarin gimana caranya menulis simbol ya? Ditulis saja. Rata-rata, gini aja ya. Rata-rata dari X. Ya, yang bawahnya adalah rata-rata dari Y. Pasti F2 ganti Y. Nah, nih. Ini ya, kita terus ini selnya. Seperti biasa kemarin kita ke formula ya. Ini selnya ada tetap sini. Nanti munculnya jawabannya di sini. Formula kemudian more function statistik yang nomor ini ya. Bridge diklik akan muncul window ya, jendela ini. Ini kan. Yang mana yang mau rata-rata? Ini yang bawah tadi ya, yang bawah tadi.
Nah, ini kan, rata-rata tadi. Nah, ini kan, ini ya, ini nanti selnya ini diganti dengan ini number one ini, number one itu diganti dengan ini, di blok ya, di blok sini mulai 37 sampai 39. Nah, ya. F222 sampai F231. Ini 222 betul ya, sampai yang satu. Kemudian diklik ya. Oke. Nah, itu tertanya ya. 35, koma berapa tadi itu? Bisa saja. Yes, ini. Sekarang yang Y. Sama ya, formula kok ini. Nah, ini mon function statistik average. Nah, kita nyari yang sekarang yang Y, selnya di atas sini. Ini ya. Kita blok dengan ini yang Y. Di blok aja. Nah, di blok antara 63 sampai 59. Di sini Y-nya dari G ya, G. G betul, G22 sampai dengan G231. Benar ya? Diklik. Nah, ini. Dapat ya. Dapat. Coba sekarang kita kasih kotak ya, biar bagus. Kotak ini habis. Nah, gini, dapat sudah. Nah, sekarang kita akan mengurangkan ini ya. Apa mengurangkan? Ini X dengan dikurangi dengan ratanya ya. Jadi sama dengan dulu, sama dengan X, mana X ini ya. Diklik X, bukan Y ya, jangan biru ya. X dulu, dikurangi berarti minus. Minus mana? Minus ini ya. Rata-rata X. Ini diklik ini. Nah, diklik ya. Sudah ya, di enter. Nah, itu ya. Hasilnya adalah, dilihat di situ, hasilnya adalah minus 2,5. Iya kan, 37 dikurangi 39,5 yaitu minus 2,5 ya. Besar pengurangnya, hasilnya minus. Kemudian ini juga begitu ya, ini juga gitu ya, sama. Nah, ini kita ingin agar yang bawah ini diberi perlakuan yang sama dengan atas, maka di kursor atau di kanan bawah ditarik berat. Nah, cek, loh kok pancet 41, loh ini kok main 18 ya. Ini 44 tetap ya. Nah, berarti nggak beres ya. Nah, berarti nggak beres, maka di sini ada satu perlakuan yang harus kita lakukan, yaitu ternyata di sini ya, di sini tempatnya. Ini ya. Lihat rumusnya, mahasiswa ya. Rumusnya, setelah kita klik ini E ya, kita klik ini E233 ya. E233 ini, diklik ini kan, ini 233. Nah, ini karena kita menggunakannya berulang-ulang ya, berlaku untuk yang data A, B, C, D, E dan sebagainya, kita akan berulang, maka di sini kita tambahkan F4 ya, di laptop ditambahkan F4. Kalau tidak ada apa, nah, antum lihat dulu ya, saya tambahkan F4 ya, maka akan muncul dolar. Nah, ini dolar. Kalau tidak bisa muncul dolarnya, antum diketik secara manual ya. Diketik secara manual diberi dolar, yaitu yang ini E-nya ya, E-nya yang terakhir diberi dolar. E dolar ya, SES 233 ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ini akan digunakan bersama-sama, akan selalu digunakan untuk data B, C, D, E. Untuk pengurangan dengan angka yang sama, maka tambahkan F4, maka akan muncul SES. Kalau tadinya sebelum di dolar seperti ini munculnya. E233 ini, E233. Ini hasilnya. Ya, tadi adalah minus 2,5. Tapi ketika digunakan untuk ke bawahnya, dia nggak mau. Ya. Nah, supaya ini bisa digunakan berulang-ulang ya, yang E233 ini ya, ini E233, maka tambahkan diklik F4. Nah, ini maka akan muncul dolar. Setelah itu diklik ya. Nah, itu. Nah, yang seperti ini setelah itu kalau kita memberikan perlakuan yang sama untuk data B, C, D dan ini ya, di sini yang 41 dikurangi 39, 38 dikurangi 9. Ini tinggal di sini disorot. Nah, untuk melihat sini datanya sudah sesuai. Ya. 41 dikurangi 39,5 ini 1,5. 38 dikurangi 39,5 ini minus 1,5 gitu kan? Ya.
39 dikurangi 39 ya. Ini. Ya kan? Nah, ya. Masuk ya gitu ya. Nah, ulang-ulang. Sekarang yang Y sekarang. Y. Y. Y coba ya tadi ya, sama dengan dulu. Kemudian diklik yang Y. Kemudian dikurangi dengan rata-ratanya ini. Nah, ini ingin digunakan berkali-kali untuk data yang lain ya, data yang ini ya, data yang ini. Maka kayak tadi itu ditambahkan ya, di bawahnya, di belakangnya ditambahkan, diklik F4 sampai muncul dolar. Nah, itu muncul dolar. Oke, baru setelah itu di enter atau diklik. Nah, setelah ya 63 dikurangi 56 7 ya kan. Terus yang bawahnya tinggal di gini. Nah, ya, dapat kan? Terus kita kalikan ya, tadi karena rumusnya tadi mintanya dikalikan. Nah, ini dikalikannya. Ada perkalian kan? Kalikan. Kita kalikan ya. Oke. Dikalikan di sini. Nah, sama dengan ya, ini X kali Y ya. X kali Y sama dengan dulu. Diklik ini. Nah, bintang itu shift 8 dikalikan 7. Nah, kemudian tinggal enter. Klik. Nah, dapat ya. Minus kali plus sama dengan minus ya. Kemudian kita blok ke bawah. Itu dapat. Ya, gitu ya mahasiswa ya. Coba saya cek di apa ini. Ini ada yang sinyal jelek. Oh iya, nggak apa-apa ya, Afan ya. Gimana ya? Memang kita harus tergantung dengan sinyal nih. Kalau jelek ya gimana? Sinyalnya kita sabar aja ya. Lanjut ya, lanjut. Sudah, ini dapat perkaliannya. Kemudian rumusnya mintanya seperti apa? Ini rumusnya ya. Ini kurang sigma ya, mahasiswa ya. Ini yang benar. Oh, berarti dikuadratkan dulu. Setelah dikuadratkan dijumlahkan. Oh, ini ada sigma juga. X-nya dijumlah ini ya. X-nya dijumlah. Pakai sigma ini berarti dijumlah. Ya, ini juga dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan, kemudian dicari sigmanya. Oke. Sekarang kalau gitu kita menulis ini aja dulu. Ya, kuadratnya. Kuadratnya kita tulis. Nah, kuadratnya nah gini. Kita kasih batas sel. Ya. Ini X kuadrat ya. X kuadrat. Kemarin pakai apa? Format sel pakai superscript tapi ya pakai yang bukan subscript karena yang di atas pakai superscript ya 2 gini kan. Nah, gini ya. Kalau yang ini Y pakai superscript juga. Superscript oke. 2 dapat sudah. Kemudian kita tengahkan. Nah, sudah. Sekarang kita kuadratkan. Yang ini yang dikuadratkan. Ya, berarti sama dengan dulu. Kemudian diklik 2,5 apa? Ini datanya klik ya. Kemudian topi shift 6 ya, topi shift 6 2 berarti dikuadratkan ya, 2. Sudah, ini. Minus kali minus sama dengan plus ya, betul ya. Kemudian yang lainnya juga kita berikan perlakuan yang sama. Ditaruh di kanan bawah, ditarik. Nah, itu dapat hasilnya. Nah, ya. Ini ya kan. X kuadrat ini 5 kali 5. 25 enak nih ya kan. Yang 5 kalinya 35, ini 12 25. Sekarang yang Y kuadrat sama dengan ini diklik yang Y, kemudian dikasih topi shift 6, topi shift 6 2. Nah, di enter. Nah, kemudian kita blok ke bawah. Dapat sudah itu. Nah, tapi tadi ternyata dia minta di sigma ya, minta di jumlah. Ya wes, kita jumlah aja di sini ya. Ini minta di sigma jumlah. Jadi kita
jumlahnya ini XY dulu, X kali Y jumlah, taruh sini ya selnya. Taruh sini, nanti hasilnya di sini. Formula more function sebelah kiri ya. Ada auto sum ya, auto sum dijumlah, ini sum. Nah, ya, ini yang dijumlah adalah ini, di kotak ini ya. Sudah benar ini ya, sudah benar diklik ya, diklik aja. Ini hasilnya. Minus 174. Nah, yang ini, yang lainnya kita juga mau buat ini ya. Ini sama, ini mau dijumlah juga kan? Ditarik aja gini. Nah, itu hasilnya. Ya, sudah dapat hasilnya. Ini yang mau kita masukkan nanti ini. Yang dimainkan di rumus ya. Oh, keliru-keliru apa? Keliru, mau tak gini kan loh. Nah, itu yang nanti mau dimasukkan rumus ya. Kemudian coba ya, jadi X kuadrat, ini ya, sigma X, Y, ini sudah. Kemudian sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat sudah. Ya, dicek ya di rumusnya ya. Dicek ya, ini X, Y, sigma X kuadrat, sigma Y sudah selesai. Ya, tinggal sekarang kita mempraktikkan ini. Ya, praktekkan ini ya. Dipraktekkan, di copy, kita bawa ke bawah. Ya, taruh sini aja. Angka-angka sudah ada nih, angka sudah ada semua di sini. Kita klik ini, nah R ya, RXY, RXY, wis gini aja ya, ini aja ya, sama dengan nggak jelas ini, kurang gede, tak misalkan. Nah ini sama dengan, nah ini sigmanya ya, sama dengan dulu. Sigmanya ini tadi ini sigma ini ya, tadi ini sigma RXY, coba cek di sini ya, ini sigma RXY. Coba, nah ini kan, coba saya lihat ke atas itu. Ya ini kan, nih ya, nih. Kemudian dibagi, waduh ini kurang anu ya, saya tak anunya sih, tak ke atas kan, mau saya tak, biar enak ngerjakannya. Ini berarti saya hapus saja dulu, saya hapus dulu. Ini berarti kalau gitu tak pindah ke sini aja. Nah, yes. Ini berarti ngerjakannya bisa di atas sini. Nah, ini ya, enak. Jadi nggak usah geser-geser. Ini tabelnya. Ya, nanti kalau di skripsi antum buat tabel seperti gini ya. Pertama di tabel pertama ini dulu waktu deskripsi. Ini. Namanya tabel data mentah. Ya. Ini dulu ditulis ya. Tabel kalau di perhitungan tuh di bab 4 ya. Di bab 4 bab data dan analisa. Tulis tabel 4.1. Nah, ini dulu aja. Terus kemudian tabel 4.2 baru cantumkan semua ini. Ya, namanya tabel kerja. Ya, tabel yang pertama tadi adalah tabel data mentah atau tabel data hasil kuesioner atau tabel data sampel boleh. Kemudian yang terakhir yang ini namanya kalau dilengkap ini namanya tabel kerja. Ini diklik di copy di Word ya, muncul ini. Jadi antum bisa dari kerja dari Excel dulu, kemudian di copy ke Word, ini akan muncul. Ini bisa muncul ini. Ya. Oke. Ini sekarang kita mengerjakan ini ya. Ini kalau misalkan di Word harus ini ya, ini dijabarkan satu persatu ya. Nanti diganti angkanya, sigma X Y diganti dengan ini ya. Ini sigma X Y diganti dengan ini. Nanti ya ini kan kita kan berhubung kita agak cepat biar cepat hasilnya ya, selesainya maka kita langsung aja ngitung. Ya, kita cari RX-nya sama dengan dulu. Sama dengan kemudian ini tadi sigma X ini, sigma X, klik nah ya. Dibagi ini per ya, per bagi baik garis miring bawah, kanan bawah, garis miring. Kemudian ini ada sigma X kuadrat dikali, ini dikali ya. Sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Ini dikali ini. Setelah dikali kemudian diakar. Nah, lalu dikurung aja ya. Dibuat kurung dulu. Dibuat kurung dulu. Kemudian ini diklik. Klik ini, mana klik ini ya. Sigma X kuadrat ini. Klik.
kemudian bintang, artinya dikali mana? Sigma I kuadrat ini, sigma I kuadrat, diklik lagi, nah kemudian ditutup, kenapa kok tutup? Akan diakar ya, keseluruhannya ini akan diakar, ya, ditutup maka dikasih topi, yaitu shift 6. Nah, kemudian dipangkatkan 0,5. Kenapa dipangkatkan 0,5? Artinya adalah di akar. Ya, ini kan. Nah, sudah 0,5. Tinggal diklik sini atau di enter. Nah, itu hasilnya. Minus 0,87. Ini tinggi ya, nilai minus 0,7 ini berarti signifikan ini ya. Cuman signifikannya bukan positif. Negatif. Artinya apa? Benar-benar bahwa kecanduan game atau banyaknya menggunakan waktu untuk main game akan benar-benar akan membuat prestasi semakin jatuh ya, semakin buruk. Ini dibuktikan dengan ini. Ini ya mahasiswa ya. Nah, ini berarti benar-benar kita tidak boleh ini dari sini nanti dibuat kesimpulan ya, tidak boleh siswa itu membuang-buang waktunya. Apa ya? Jangan tersinggung. Kebetulan saya tidak suka ya, kebetulan saya tidak suka main game karena nggak bisa menang ya, tidak pernah bisa menang, jadi nggak bisa menikmati, jadi malas kita aja. Ya bolehlah sekali-sekali saya tidak cari yang aman ya, tidak berbahaya ya, hanya sekedar untuk mungkin menguji ketangkasan ya. Tapi kalau sampai apa terlena, terlupa ya, karena game itu pinter ya. Kalau kita kalah, kita dibuat penasaran. Kalau kita menang, kita ditantang ya. Jadi terus kalau main game, memang mereka ini psikologisnya kita yang diserang, yang serang. Ya kalau tidak kita bisa mengendalikan diri, kita bisa kalah, bisa rugi ya, menghilangkan banyak waktu. Nah yang sudah dewasa ini insya Allah sudah bisa mengerti ya, bisa mengukur ya, bisa mengendalikan diri. Yang kasihan yang masih anak-anak ya, masih kecil, masih SD ya, atau masih mungkin balita itu sudah dipegangi HP, itu yang kasihan, akan merusak baik fisik dan psikisnya ya, mentalnya yang susah diperbaiki. Kalau fisiknya mungkin masih bisa diperbaiki ya, dan itu sudah banyak terjadi di negara-negara maju. Bahkan pembuatnya sendiri di Yahudi itu ya tidak boleh anak umur di bawah 14 pegang HP, itu tidak boleh ya, baru setelah dia dewasa sudah bisa mengerti boleh dia menggunakan ya, di negara kita yang runyam ya. Gitu ya mahasiswa ya. Ini ada yang mau ditanyakan ya, ya. Jadi insya Allah ini salah satunya cara seperti ini ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini maka bisa dikatakan ini dia korelasinya negatif atau berbanding terbalik, atau secara signifikan semakin kita sering bermain, semakin intensitas siswa bermain bila semakin banyak, maka prestasi semakin grow ya. Ini belum final ya mahasiswa ya, ini belum final karena kita harus membandingkan dengan tabel yang namanya adalah tabel korelasi. Nah, coba kita cari, saya juga belum menyiapkan tadi, saya coba ya, cari tabel korelasi untuk mengetahui apakah nilai itu sudah bisa dikatakan signifikan ya. Saya cari dulu ya di download, mungkin ada, mungkin di download di mana ya, still ya mungkin ya, di PGRS ini tidak salah ya, cari di sini tabel cari tabel PGRSST. Nah ini ada mahasiswa, tabel R ini ada. Nah, namanya tabel korelasi ya, tabel R. Silakan nanti nanti saya bagi, insya Allah nanti saya berikan, saya share ya. Penggunaannya seperti apa? Ya, silakan diikuti ya, prosesnya seperti apa penggunaannya, penggunaan dari tabel R. Nanti kalau kita menggunakan komparasi, ada
pembandingnya yaitu tabel T ya, tabel T. Kalau ini sekarang kita pakai tabel R untuk korelasi. Ya, kita tunggu dulu ya mahasiswa ya. Ini sudah muncul ini di sini sebenarnya. Tapi kita nggak tahu nih gimana caranya nih. Sebentar. Saya klik apa ini? Bukan ya, bukan ini ya. Bukan ini ternyata keliru ini. Saya lihat ke bawah. Oh, bukan mahasiswa. Sebelahnya berarti ini. Ini insya Allah. Ini mahasiswa. Ya. Tingkat tabel R untuk degrees of freedom 1 sampai 50. Ya. Apa artinya degrees of freedom ya? Derajat kebebasan. Degrees of freedom atau derajat kebebasan ini nanti menjadi penghubung antara tabel ya, nilai-nilai yang tersedia dalam tabel dengan nilai-nilai yang kita dapatkan dari hitung. Ini nilai tabelnya. Ya, ini nanti gimana caranya nanti saya sampaikan caranya. Kemudian tabel dibandingkan dengan tabel hitung. Mana tabel hitung tadi? Yang tadi yang telah kita dapatkan dari hasil menghitung. Ini ya, ini. Ini hari hitung ya, ini hari hitung namanya. Ini hari hitung. Kalau tabelnya ini. Caranya gimana hubungkannya? Kita ambil ya, coba ya. Kita ambil di sini. Saya pahamkan dulu pengertiannya. Ya, penghubung antara tabel, nilai tabel dengan nilai hitung adalah ini. Ada namanya N atau apa N itu? Number of cases atau jumlah sampelnya ya. Tadi N-nya adalah 10, jumlah sampelnya adalah 10. Maka nanti penghubung antara degrees of freedom ya dengan nilai yang ada di dalam tabel, ini nilai degrees of freedom akan kita bandingkan dengan nilai yang dari hitung tadi, dihubungkan dengan kita mengetahui dahulu number of cases-nya, N-nya, jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya 30 ya, 40, maka di sini taruh N-nya. Jumlah sampelnya 10 tadi ya, ini taruh sini N-nya. Ya. Berarti di sini mengartikan bahwa kalau di sini 1 ya, berarti N dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti N-nya ini 3 ya, mahasiswa ya. 3 dikurangi 2. Berarti di sini antum boleh membuat penelitian dengan data minimal sampelnya 3 ya. Boleh sampel 3, boleh ini ya, karena 3 dikurangi 2 masih 1, masih boleh ini. Nah, halo, suara saya masih bisa diterima dengan jelas mahasiswa? Bisa, Masih ya? Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi N kita adalah 10. 10 kurangi 2 berapa? 8. Ini ya mahasiswa ya. Nah, berarti nanti kita akan membandingkan nilai tabel dengan ini. Oh, ini nilai banyak ini, terus yang dipilih yang mana? Nah, ini saya bawa ke atas ini. Ya, ini artinya adalah 1/10. Kalau dibuat presentasi namanya 10%. Coba antum lihat ya, 1/10 kalau dibuat presentasi namanya 10%. Semakin kanan dia semakin kecil. Ini dari 10%, ini dari 5/100 atau 5%. Ya, semakin kanan semakin kecil. Ini 2%. Ini 1%. Ini bahkan ini 0,1%. Nah, ini maknanya apa ini? Maknanya di angka ini. Ini kalau ini maknanya 10% ya. Berarti kalau begitu 10% berarti 10/100, artinya bahwa hasil penelitiannya tadi 10/100. 100 dikurangi 10 berapa? 90 ya, 90. Maka 90% tingkat kebenarannya. 10% tingkat kesalahannya. Gitu ya Mas ya. Ya, jadi kalau ini artinya 10%, 100 dikurangi 10 adalah 90, maka 90% tingkat kebenarannya, 10% tingkat kesalahannya. Kemudian yang ini 5/100. Berarti 95% tingkat kebenarannya, 5% tingkat kesalahannya. Ini 2/100. Berarti 98% tingkat kebenarannya, 2% tingkat kesalahannya. Ini 1/100 ya. Berarti 99% tingkat kebenarannya, 1% tingkat kesalahannya. Antum lihat, semakin dia ke kanan, maka dia akan membesar nilainya. Ya, artinya kalau ini kesalahannya tadi 10%, ini 5%, ini 2%, ini 1%, semakin bagus ya tingkat kesalahannya,
ini memberikan nilai yang semakin besar. Artinya dia akan memberikan tuntutan nilai yang semakin besar. Gini misalkan, ya, gini misalkan. Kalau penelitian tadi, yang ini tadi kita 8, ya kita ambil 10 tadi kan, 10 dikurangi 2 8, ya 8. Nilai tadi kita bandingkan dengan ini tadi, ya. Ada kalanya kita itu nilainya tidak di antara ini, tidak di apa, tidak di 54 ya, tidak di 61 ya. Kalau kalau kurang dari ini, maka dikatakan penelitian tadi tidak signifikan ya, kurang dari kurang dari R tabel. Kalau lebih dari R tabel, maka dikatakan signifikan. Cuman signifikansinya itu macam-macam ya. Macam-macamnya gimana? Oke, coba ini saya ambil aja. Saya coba bawa ke depan ya, saya bandingkan bawa ke depan biar nanti kalau ada kasus di penelitian antum paham. Karena memang di penelitian tuh teman-teman ada yang ini kasusnya ini ya seperti ini yang akan saya sampaikan ya. Sampai ini ya, sampai kita putus sampai sampai 8 ya. Kita putus 8 ini. Saya copy aja. Saya pak ke Excel depan. Ini. Nah, ini coba saya pak sini. Nah, ini saya klik ini. Kemudian yang R-nya ini saya ambil. Saya copy aja ya R-nya. R-nya saya copy. Saya bandingkan di sini. Karena memang ini yang harus dibandingkan ya, maksud saya. Ini. Saya bandingkan ini. Ini R-nya. Ya. Ini tadi, oke. Sekarang kita coba memaknai yang ada di sini. Nah, ini. RxD-nya di sini adalah nggak gelem ya. Berapa tadi? Berapa? 0, minus 0,879 ya, atau minus 0,88 lah ya, boleh kita tangkap ya. Minus 0,88 misalkan. Ya, saya bulatkan ya. Nah, ini kan 879, tak bulatkan 88. Tak besarkan dulu aja. Yes. Minus 0,88. Nah, saya nggak ambil minusnya ya, saya ambil ini dulu, apa nilainya aja 0,88. Dibandingkan dengan yang tadi 8, dikris freedomnya 8. Kenapa? Dikris freedomnya 8 karena tadi di sini N-nya 10, sampelnya 10 dikurangi 2, 8. Nah, di sini antum lihat 0,88 itu di sini. Ya, dia ternyata sampai sini. Sampai yang 1%. Ya, mengalahkan yang 10%. Oh, kalah ya. Ini dengan yang 5%. Oh, kalah, masih besaran ini. Ya, jangan lihat minusnya ya, jangan lihat minusnya. Terus dengan 7, oh masih besar ini. Dibandingkan dengan 1%, oh masih bagus ini, besar RXE. Dibandingkan dengan yang 0,1% masih bagus. Ini artinya bahwa hasil penghitungan RXE tadi secara signifikan mampu mengalahkan nilai degrees of freedom ya, atau nilai R tabel. Ini namanya nilai R tabel ya. Jadi kan ini R tabel. Ya, kalau dia mampu mengalahkan nilai R tabel, maka dikatakan secara signifikan ada korelasi. Ya, cuman yang di sini dikatakan ada korelasi negatif, ya. Kalau yang positif dikatakan ada korelasi yang positif. Kadang-kadang gini mahasiswa, ada kalanya, misalkan ya, sambil misal, ada kalanya nilai RX-nya itu adalah ini, misalkan ya, gini, tengah-tengah ini misalkan ya, tengah-tengah ini ya, misalkan 0,64. Nah, misalkan ya 0,64. Nah, gini. Tak besarkan aja, tak besarkan biar jadi contoh biar gampang. Gini misalkan ya. Misalkan RFD-nya 0,64. Ada hasilnya. Nah, dilihat dari sini ya, dengan kondisi N-nya 10 sama ya, N-nya 10 maka N kurang 2 10,8 di sini. Nah, maka kalau di sini antum lihat posisinya, dia berarti secara signifikan mengalahkan yang 10%.
dia juga mengalahkan yang 5%. Ya, tetapi ini untuk yang 2%, ya ini kalah. Ini kalah. Besar mana? Besar tabelnya. Ya, tapi dengan yang ini, yang 10%, yang 5% ini menang. Nah, jadi tetap dikatakan secara signifikan, jadi kesimpulannya ya, ini R ini ya secara signifikan ada hubungannya atau ada korelasinya dengan taraf signifikan 5%. Gitu ya. Karena dia hanya mampu mengalahkan yang 5%. Apakah dikatakan berhasil? Tetap berhasil. Ya, tetap dikatakan penelitiannya telah dilakukan dan telah berhasil. Cuman nanti di kesimpulannya dia mampu mengalahkan nilai R tabel dengan taraf signifikansi yang 5%. Ya, karena dia hanya mampu mengalahkan yang 5%. Di sini ya, dia kan di sini kan 64, di sini 63, dia bisa mengalahkan. Tapi yang di sini yang 2% dia tidak mampu. Itu ya. Itu masuk ya. Jadi ini gimana nih kalau ada nilai seperti ini? Jadi lihat ini, dilihat. Oh, kalau ini, kalau misalkan dia menang dari yang 10%, tapi yang kalah dengan yang 5%, ya katakan secara signifikan ada korelasi atau ada hubungan, tetapi dengan taraf signifikansi yang cuma di 10%, misalkan seperti itu ya. Untuk kita, untuk yang di Ana Sudiono, karena di buku Ana Sudiono itu sudah ditentukan ya oleh Stanley, kita hanya menggunakan yang 5% dan 10%, 1%, 5% dan 1%. Jadi datanya cuma ini dan ini. Ya. Yang data ini 10%, 2% dan ini tidak digunakan. Ya. Loh, kenapa seperti itu? Ya nggak apa-apa ya, sama aja kan. Jadi ini hanya sekedar membandingkan sebagai pembanding. Nah, ya, yang di Ana Sudiono, yang di Stanley hanya yang 1% dan yang 5%. Sehingga nanti kalau nanti kita membuat kesimpulan untuk yang ini, yang RX ini dikatakan tadi secara signifikan ya ada hubungan atau korelasi negatif antara intensitas penggunaan game, pemakaian game dengan prestasi belajar dengan taraf signifikan 1% ini kita sebutkan ya 1%. Nah, dari tingkat kebenarannya adalah 99%. Gitu ya Mas ya. Nah, itu nanti di apa ujian insya Allah ujian akhir tapi ya ini akan saya bahas, akan saya tanyakan apa kegunaan dari degrees of freedom dan bagaimana kita menggunakan tabel tersebut. Ya ini tadi seperti ini. Jadi sebagai pembanding ya nilai R hitung dengan R tabel. Ya, jadi nanti di situ di penelitian itu nanti ada bunyi seperti itu ya di penelitian itu nanti di hasil analisis data ada syarat kapan diterimanya suatu korelasi hubungannya, kapan diterimanya? Ketika R hitung, ini R hitung tadi ya Mas Waya, mengalahkan R tabel. Kalau ini R hitung tidak bisa mengalahkan nilai R tabel, maka dikatakan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Nah, terus dari contoh yang ini tadi, untuk contoh yang kedua tadi, yang 0,64 itu, tetap dikatakan ada hubungan. Tapi nanti Anda sebutkan dengan taraf signifikansi yaitu yang 5%. Ya, di sini dia mengalahkan ini. Karena yang untuk yang ini dia nggak mampu. Yang untuk 2% dia nggak mampu. Jadi dikatakan dia tetap ada hubungan yang signifikan. Korelasinya ada ya, itu mahasiswa. Ya, jadi ini salah satu penggunaan nilai rumus. Ya, ini tidak hanya ini ya, ada banyak rumusnya. Tapi ketika nanti kita menggunakan beberapa rumus dengan data yang sama ini, akan kita dapatkan nilai yang sama. Ya, kita nanti akan coba kita gunakan untuk rumus yang berikutnya. Coba sih, saya kok mau nyari ini kemarin mana ya? Sebentar, saya akan cari untuk rumus berikut. Sambil ini ya, ada yang mau bertanya silahkan. Permisi Ustaz. Iya silakan. Mau bertanya? Yang Mau mana? tanya yang tadi. Ini. Sigma Ustaz. Yang mana? Tadi kan kalau sigma itu rumusnya dikasih topi ya Ustaz ya? Oh enggak, itu pangkat dikasih topi. Oh, pangkat itu Ustaz. Kalau sigma itu jumlah. Sigma itu artinya sum bahasa Inggris. Sum itu jumlah. Sigma itu bahasa Inggris itu artinya jumlah. Bentar, berarti itu nih dia. Bentar, saya carikan. Ya, sigma itu jumlah. Jadi
apa di SMA dia namanya juga integral ya, integral juga jumlah, sum juga. Ini sigma, ini nih. Ini kan klik ini kan sum jumlah itu sigma bahasa Inggris. Kalau Ini topi Ustaz. itu pangkat. Nah, topi itu pangkat loh. Kapan Hmm. dipakai topi? Ya kalau kita gunakan pangkat, pangkat ada pangkat 2 ada akar. Kalau pangkat 2 tinggal topi 2. Kalau akar topi 0,5. Enak kok, Apa tadi kita Ustaz? nggak mikir. Oh, kalau akar topi 0,5 Ustaz. 0,5, iya. Ini ada. Ini 0,5 ada. Ini akar. Wah, ini. Yes. Nah, ini. Akar 0,5. Ya. Oh, rumus akar. Oh, Ya. Gitu ya Mas ya. Ya tanya ya silakan ya. Ya, kalau senang kalau ada yang tanya, ya, Ustaz. ya, jangan Udah. jangan dibatin Oke. ya. Ini bukan ilmu kebatinan ya. Yes. Ilmu ketok. Hmm. Iya gitu ya. Itu zaman saya dulu nggak ada ini. Zaman saya dulu pakai kalkulator. Waduh, pusing. Kadang salah satu, mau balik ini mana. Ya sekarang kita mau merubah satu data misalkan ya, ketemu data yang baru satu data. Klik ini, tangannya ikut otomatis berubah. Coba ya kita ubah ya satu data ini ya, misalkan ya. Nanti Anda melihat, ini ikut berubah sendiri. Oh, tadi kok saya salah masukkan. Ini ternyata bukan 65 misalkan ya. Ini 70 misalkan ya. Antum lihat ya. 70 kita rubah. Nanti ini ikut berubah sendiri otomatis. Kita rubah ya misalkan ya. 70 misalkan. Saya keliru 70 ternyata. Wes ya. Wes, ini ya, ini kan berubah sendiri. Loh, berubah sendiri, ya kan? Iya, otomatis kan? Berubah sendiri. Yes. Nah, ya, itu jadi misalkan seperti itu. Ya, nggak apa-apa ya, maksud saya. Jadi memang biar ini, biar tahu betapa mudahnya antum zaman sekarang ini antum mesti dimudahkan. Ya, tinggal kita tuh kadang itu informasi aja ya, jangan sampai ketinggalan informasi. Tanya teman, berkumpul dengan teman ya, ada hal-hal yang positif berkaitan dengan apa studi ya, dengan kuliahnya biar cepat selesai, dapat hasil bagus, nilainya baik, bagus ya. Nah itu ya. Ya saya ini mau nyoba ini rumus lagi yang lain. Ya, saya coba rumus yang lain, mahasiswa ya. Mana, Ustaz? Ya, saya lanjut ya. Tapi hasilnya sama nanti insya Allah. Saya nyari di mana ini. Saya lupa ini ya. Di kemarin itu ada namanya apa ya namanya kemarin ya? Di modul ya namanya apa ya? Korelasi kemarin ke mana ya? Lupa saya. Di sini ada mungkin. Apakah sudah saya simpan di sini? Korelasi. Kan. Dokumen korelasi ada enggak? Fisika. Oh, di sini ada di sini. Ya, di sini ada insya Allah. Di sini ada korelasi. Ini ada. Dapat itu. Nah, ini ya. Nah, ini rumusnya yang tadi. Ini rumusnya kedua ini. Nah, ini ya, coba ya. Coba lah rumus kedua, musuh nggak berani nyoba, ya kan? Ini ya. Rumus ini. Ayo, coba yuk. Nanti hasilnya insya Allah sama. Biar antum nanti ngerti, oh, dia apa lagi? Pada gini-gini diapakan? Yang sering saya menggunakan, yang sering saya jumpai anak-anak menggunakan rumus itu bukan yang ini, bukan yang atas, malah yang bawah. Misalnya kesannya angker, oh, kesannya keren, oh gitu kan? Ya, padahal sama hasilnya. Ini sederhana tadi kan? Ini mengerjakannya ya sama juga sederhana. Cuman dari rumusnya kelihatannya menakutkan gitu ya. Saatnya ya podo aja, ya. Coba ya, ini coba saya apa? Saya kerjakan ya ini ya. Masih ada waktu nanti kalau nggak selesai ya untuk minggu depannya lah. Ya, coba saya ambil ini, saya ambil untuk saya pindah ke depan ya. Ini rumus yang baru ini ada 3 rumusnya sebenarnya, tapi nanti kita akan bagi satu persatu dulu. Saya bawa ke depan ini. Paste. Ini mahasiswa. Ini ya. Ini apa artinya N ya? Sebelah sampel dari 10.
X, Y, Y ya berarti tadi ya. Data ke X, data ke 1, data ke 2, ini sigmanya ya. Sigma tinggal jumlahkan, ya. Auto sum ketemu ya. Ini dikalikan dulu ya, X kali Y kemudian dijumlahkan artinya ini. Artinya X kali Y kemudian dijumlahkan. Kalau ini X sendiri dijumlahkan, ini Y sendiri dijumlahkan. Ya, ini kuadrat dijumlahkan, dikuadratkan dulu dijumlahkan. Ini dijumlahkan dulu baru dikuadrat. Ya, saya ulang ya. Kalau ini dikuadratkan dulu, X-nya baru dijumlahkan. Yang ini dijumlah dulu, baru dikuadrat. Itu ya, mahasiswa ya. Nah, ayo, dengan menggunakan data yang kayak tadi, yang sama. Dengan data yang sama seperti tadi. Halo, sebentar. Wildan, apa Wildan gimana? Sudah masuk? Kok tadi dibilang, Sudah, Ustaz. oh, Sudah, Ustaz. suaranya keluar. Suaranya hilang. Yang hilang suara saya? Sudah, Ustaz. Oh, iya, iya, ya. Alhamdulillah. Ya, soalnya kadang ini saya kan mic-nya kan saya gantung. Kadang saya nggak megang, nggak pas di ini, nggak pas di depan. Ini sebentar, ini moro-moro mic-nya berubah di posisinya. Nah, ini depan saya ini. Ini ada mic-nya, tapi ternyata kemarin saya cek kata teman-teman kecil ya. Nah, terpaksa saya pakai mic yang lama, yang sendiri-sendiri, mic-nya sendiri, apa R-nya, telinganya juga sendiri. Ya, kita ambil data yang sama ya, mahasiswa ya. Data yang sama dengan tadi saya rubah posisinya, saya rubah tadi kan hanya memberikan. Ini saya rubah dari 70, ini hasilnya loh, ya kan? Jadi seperti ini ya. Kalau mau merubah gampang ya, ini mau merubah berapa ini gitu. Nah, ketemu hasilnya. Tapi ini apa ya? Kita penelitian ya, kita jujur aja, ya. Jujur nggak apa-apa. Data apa adanya nggak apa-apa. Ya. Hasilnya gimana? Ya sudah hasilnya apa adanya. Karena walaupun nanti dikatakan secara perbandingan R tabel dibandingkan dengan R hasil hitung ternyata tidak ada hubungan. Loh nggak apa-apa, itu tidak gagal ya. Itu dikatakan sudah juga melakukan penelitian dan sudah jadi kesimpulan. Berarti memang nggak ada hubungan. Apa yang kita duga, apa yang kita prediksi ada hubungannya ternyata tidak ada hubungannya. Ya nggak apa-apa. Ya. Cuman kebanyakan kita tuh mesti harus ada hubungannya, harus secara signifikan ada hubungannya. Jangan seperti itu. Ya. Saya pernah buat penelitian yang ternyata tidak ada hubungannya. Ya, cuman karena waktu itu tidak ditanya sama teman-teman dosen ya, saya diam aja. Waktu mau ditanya sebenarnya saya mau jelaskan bahwa walaupun tidak ada hubungannya, tetap dikatakan berhasil. Ya, penelitian itu berhasil. Jangan nggak perlu kita khawatir ya. Oh, datanya berarti harus saya rubah, harus saya ganti. Buat lagi kuesioner lagi. Nah, enggak usah ya. Enggak usah. Ya ini saya ya ambil data mentahnya ya, ini karena beda, karena yang ini beda ya. Beda ya. Ini pakai ini aja dulu data mentahnya saja kita ambil. Kita copy ya. Nah, ini kita bawa ke sini aja. Paste. Nah, ini mahasiswa ya. Kemudian ini kita mencari perkalian X kali Y. Nah, ini nih kalikan biasa ya. Tidak seperti tadi. Ya, ini dikalikan biasa. Ya, ini jadi kalau gitu tinggal dibuatkan ruang-ruangnya. Ya, kemudian untuk kuadratnya tidak sama dengan yang tadi, beda ya, mahasiswa ya. Ini kita buatkan selnya. Nah, ini XY, langsung aja, X kali Y, XY. Tidak dikurangi dengan rata-ratanya. Ini XY langsung, XY. Apa artinya XY? Ya. Aduh, kok cilik banget ini. Kecil banget, saya besarkan aja. Ya. XY, ini kalikan aja, X kali Y, ini. Ini kali ini langsung ya. Jadi sama dengan kita kalikan langsung ya. Klik. Nah, klik terus dikasih save, dikasih bintang ya, dikalikan. Oke, bintang. Bintang ini kan. Keliru.
Bintang tadi sip 8. Bintang kalikan ini. Nah, gitu ya. Sudah di klik sini. Nah, itu hasilnya. Ya, ini kali ini X kalinya ini hasilnya. Kemudian untuk yang lainnya ya, kita berikan perlakuan yang sama. Nanti Kak Isa keren. Ya. Kita taruh di bawah kanan, kita akan apa? Gini, Mas ya. Nah, ini hasilnya. Sudah. Kemudian ini sigma X, ya ini sigma X ini. Di sini ya, sigma X ini di apa? Auto sum ya, ini ya sigma X. Auto sum. Jadi taruh sini, selnya nanti akan muncul di sini penjumlahannya. Formula auto sum. Ini sigma cek auto sum ini ya. Nah, ini dilihat ini. Hasilnya ini. Sum jumlah dari ini L ya, L kan, L 260 ini. Tuh 260 ya. Benar ya, di klik aja di sini. Nah, itu. Ya. Kemudian yang lainnya ini juga di jumlah ya, ditarik aja gini. Dapat ya. Kemudian XY-nya juga dijumlah, ini juga dijumlah, ditarik lagi. Tarik lagi. Nah, ini. Kemudian dikuadratkan. Ya. Dikuadratkan ini. Ya, berarti pakai di ini dulu. Dikuadratkan dulu X dulu. X. Gini. Pakai superscript ya, pakai superscript. Gini. 2. Yang satunya Y. Y format superscript 2. Nah, gini ya. Kemudian sama dengan kita yang mau kita kuadratkan ini, diklik aja, beri topi. Tadi ada yang tanya dikuadratkan ya, pakai topi 2 saja. Ya, artinya di pangkat 2. Diklik, sudah dapat ya. Kemudian yang bawah diberi perlakuan yang sama. Nah, dapat sudah. Sekarang yang Y sama dengan lagi yang ini tapi yang dikuadratkan 63. Dikasih topi gini, kemudian 2 ya, di enter. Gini ya, kemudian ditarik ke bawah. Itu hasilnya. Dicari jumlahnya enggak, jumlah kuadratnya. Oh, ini dicari ini, jumlah kuadratnya cari ya. Ya berarti di sini ya, bawa ke samping kanan. Nah, itu dapat sudah ya. Ini adalah nanti yang akan kita gunakan untuk rumus. Ya, mahasiswa ya. Ini enggak perlu ini. Ini di clear aja, di clear. Oh, enggak gelem ya, enggak gelem. Enggak mau ini ya, sudah aja ini kelebihan ini. Kelebihan 1. Yes. Nah. Sampai sini dulu ya mahasiswa ya. Ini kalau saya teruskan jadi panjang ini, nanti melebihi waktunya ya. Jadi insya Allah minggu depan kita tambah lagi ya. Ini kita lanjutkan ke selesaikan. Ini masih kurang yaitu ini yang sigma X tapi dikuadratkan ya. Jadi sigma X-nya ini berapa? Ini dikuadratkan. Sama ini juga dikurang ya. Jadi yang lainnya sudah lengkap. Ya. Insya Allah sampai sini materinya.